Nah, ini muncul lagi tukang judi satu lagi, 500 jadi 5.000 gimana ceritanya? Bapak ini bisa trading sejak kapan? Atau karena memulai semuanya waktu di CET Institute atau gimana? Trading dengan time frame 2155. Oh, orang bingung nih apaan nih time frame-nya. Makin judi lagi nih gitu ya. Percuma nih bikin loss nih, gue minta refund nih. Wah, sampai ngomong kayak gitu. Yang cilakanya banyak orang menganggap bahwa udah belajar dari astrologi itu satu jaminan lu masuk surga gitu ibaratnya. Surga financial freedom tuh nggak ada. Ini marketnya gimana? Ini ilmunya gimana? Oh enggak, gue top up lagi gitu. Iya. Halo Tradepreneur, balik lagi di Potrade Podcast Traders. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang santai dengan salah satu student dari CET Institute Batch 26 CET Certified Program. And saya juga ditemani sama host satu lagi yang kayaknya belum datang karena hostnya masih magang. So, jangan kemana-mana, tetap tungguin sampai habis. 3, 2, 1. Ayo kita cuan. Wih. Langsung muncul. Tadi lu ngomong apa? Host magang. Oh. Host magang yang lebih pinter dari host beneran. Catat. Hari ini kita mau ngapain? Kita ngobrol sama salah satu student CET Batch 26 Bapak Susmoko. Tradepreneur kita ya? Iya, tradepreneur kita. $500 jadi $5.000. Benar? Betul. Dalam berapa lama itu Pak Welcome Susmoko. Apa kabar? Halo, siang Pak. Waduh, luar biasa. Baik. Ini tradepreneur kita ya, master daripada food technology dari New York. Dari ya. New York, Luar Cornell biasa. University. Cornell University dan sekarang akhirnya juga jadi trader dan punya usaha kerupuk, industri kerupuk. Mantap, luar biasa, Pak. Keren jadi banget ya. Gimana ceritanya $500 jadi 5.000 ini sulap atau gimana? Karena orang pasti akan bilang Anda berjudi. Itu yang sering kali dituduhkan sama Astronaci Trader CET. Waktu kemarin ada senior Bapak Baktiar itu modal 2.000 jadi 12.000 di Nasdaq. Bukannya orang bilang gue pingin belajar, malah dibully, dibilang tukang judi. Ini yang repot nih. Nah, ini muncul lagi tukang judi satu lagi, 500 jadi 5.000 gimana ceritanya? Coba ceritain Pak. Trading apa itu Pak? Itu trading gold kemarin Pak. Itu kan awalnya kan dari yang kita ada kelas di CET kan kita lagi belajar mengenai moon trading ya Pak waktu itu. Terus kemudian tuh ada kompetisi di CET. Pertama saya ikut di situ Pak, setor 300. Itu kan harusnya tuh jadi dibatasin waktunya gitu Pak. Untuk tradingnya hanya boleh pada saat new moon sama last quarter ya Pak. Oh oke. Ya, saya ingat, saya ngasih PR itu. Terus? Iya waktu itu. Terus udah sempat ikut. Minggu pertama sih udah cuan. Minggu pertama dari 300 sempat jadi 400, udah jadi 400. Oke. Terus minggu kedua mau masuk new moon, itu yang goldnya turun kenceng tuh Pak, yang turun 1.000 pips lebih tuh. Oke. Yang saya salah klik. NFP, iya betul itu. Itu kan kelihatannya kan kalau dari struktur kan harusnya buy itu Pak, harusnya kan dia naik, harusnya bullish tuh. Cuman waktu itu kelihatannya lagi anomali juga, jadi dibawa turun sampai bawah. Itu di situ saya MC Pak yang itu. Game over. Kompetisi itu, iya. Kok bisa game over? Harusnya kan pakai stop loss. Iya pakai stop loss, cuman waktu itu kayak kan tradingnya dibatasin Pak, dibatasin cuman boleh pada saat moon phase. Jadi kayak kalau nggak sekarang kapan lagi gitu Pak. Oke, berarti Anda pakai konsep gitu. Full margin, cut loss-nya senilai deposit gitu maksudnya? Enggak, beberapa kali sih Pak. Kemarin dibagi modelnya dibagi 5 kali, tapi semuanya loss semua itu Pak. Oke. Jadi masuk terus kena loss terus masuk di bawah lagi. Oh, karena maksain buy terus. Jadi bukan MC sih, itu lebih cocok kita ngomongnya saldonya habis kena cut terus kan gitu. Iya betul. Iya soalnya beda nih. Nanti netizen yang terhormat Los Santos kita bilang Anda berjudi lagi nih. Padahal bukan berjudi sebenarnya, masuk berkali-kali kena cut, tapi risk managementnya dibuat 5 kali nyawanya dan itu habis gitu kan. Iya betul. Kesel nggak sih kalau habis atau itu uang sampah atau gimana? Uang sampah sih Pak waktu itu sih. Oke. Sengaja uang sampah. Terus kebetulan waktu itu kan juga lagi ada pembukaan untuk kompetisi yang Orbi itu Pak, Orbi Trade September. Oke. Terus memang saya udah siapin sih uang 500, kan minimum ikut kan 500 tuh ya. Saya udah siapin 500, udah masuk.
Terus hari Senin itu tanggal 9 September tuh kebetulan kan gold dibanting ke bawah tuh Pak, sampai 1685-an gitu. Iya. Saya masuk tuh waktu itu 1720-an terus udah masuk di situ. Terus mulai naik, terus di averaging up sih Pak. Saya ada beberapa masuk lagi di atas itu sampai akhirnya final TP di 1830-an. Buset. Jadi ceritanya balas dendamnya di situ ya. Jadi itu awal mulanya berarti top up lagi 5 juta gitu. Iya, karena kan memang sengaja mau ikut yang Orbi competition. Jadi Anda ini termasuk orang yang competition hunter nih ceritanya. Dan hari ini yang akan kita kupas adalah satu, waktu modal 500 tentunya kita samakan dulu persepsi bahwa Pak Moko ini konsepnya adalah uang yang dimasukkan adalah uang yang benar-benar total risk out itu oke, berarti nanti kalau dapat leverage marginnya atau profitnya berarti bisa berkali-kali lipat gitu konsepnya kan ya? Iya betul. Oke, nah ini yang beda nih ya, tradepreneur di rumah. Konsep dari Astronaci selalu kita kalau di futures market itu depositnya adalah uang loss, uang cut loss. Ada dua model. Yang pertama bisa kita deposit biasa, terus kemudian kita pakai structure pembobotan risk management yang normal. Yang kedua adalah modelnya uang yang biasa Anda gunakan untuk trading, baik itu di saham, di futures, di mana. Berapa sih nilai cut loss-nya biasanya? Misalnya nilai cut loss-nya $100, $200, $300 per trading, apalagi kalau yang udah trading satu lot, maka senilai itu yang akan kita masukkan ke dalam account sebagai deposit. Jadi artinya uang yang kita masukkan di dalam account deposit ini artinya sudah pasti hilang. Kenapa? Karena ini uang cut loss per trading yang dijadikan deposit. Sekali lagi saya ulangin. Uang cut loss per trading yang dijadikan deposit, dan ini yang diolah oleh Pak Moko. Ya, dari yang awalnya itu adalah uang yang memang dihabiskan, ternyata jackpot berlipat ganda dari $500 menjadi 5.000. Betul ya? Itu flow-nya begitu kan? Iya, betul. Nah, sekarang money management-nya itu allocation lot-nya gimana? Saya ingin tahu dulu. Itu sekali masuk langsung dibagi dua gitu Pak. Jadi RR 1:1 itu langsung TP. Terus yang satu lagi disisain sampai final target. Oh. Jadi kalau misalkan dia balik ke SL, berarti kan BEP itu Pak. Oke. Terus ulang-ulang terus. Berarti risk to reward yang setengah lot itu adalah 1:1. Setengahnya lagi dibiarin sampai TP final kena. Sampai TP final. Cuman kadang kalau lagi sideways, saya pakai TP 3 sih Pak. Sampai TP 3, TP 4. Acuan TP-nya pakai apa Pak? Pakai UFO di time frame tinggi ya. Oke, unfilled order, supply and demand, ya itu menjadi referensi untuk risk to reward yang paling tinggi, dan Anda ambil itu dibiarin gitu ya. Iya betul. Caranya nahan feelingnya supaya nggak takut kalau itu nanti balik lagi dan akhirnya ya udah nunggu lama-lama profit besar akhirnya nol lagi, itu gimana ngehandle-nya? Begitu itu kan udah TP1 kan berarti udah aman tuh Pak harusnya Pak. Karena kan ketika kembali ke SL berarti udah BEP lagi gitu. Jadi bukan stop loss, trailing stop break even ya? Aku nggak geser ke itu sih Pak. Saya pakai stop loss yang lama. Jadi ketika dia beneran balik sampai bawah itu baru kena stop loss gitu. Jadi selama itu belum kena, masih ngikut terus gitu, masih open terus. Karena setengah udah di TP-in, setengah kena stop loss, jadinya break even ya. Betul, iya. Wah, menarik nih. Jadi dia nggak gunakan break even, tapi dia yang setengah posisi 1:1, sehingga yang setengah lagi kalaupun kena stop loss ya udah square di situ, nggak ada resiko. Iya. Dan itu udah diterima sebelum trading, udah accept the condition ya berarti ya. Iya betul. Mantap. Berarti kita bisa lihat settingan dia adalah dengan cara taruh take profitnya bisa sampai 1:3. Jadi misalnya kalau dari unfilled order entry, trend dianalisis dong sebelumnya, karena unfilled order kan cuma entry pointnya doang kan? Iya betul Pak. Berarti trennya dianalisis, tentunya dengan time frame yang lumayan gede, nggak mungkin time frame kecil kalau mau dapat ikan gede ya swingnya atau range-nya pasti segitu ya. Time frame-nya berapa Pak? Time frame utama saya H4. Oke, good. Untuk entry sih lihat dari 4 time frame saya pakai M8, 21, 55 sama 144. Itu time frame. Time frame Fibonacci, Pak. Iya. 8 menit terus 21 menit. Wah, menarik nih. Coba ceritain Kenapa Anda punya ide untuk time frame Fibonacci dan bedanya di mana?
belajar dari mentor-mentor di luar tuh beberapa banyak yang pakai Fibonacci, Pak. Untuk kan, time frame. Iya, time frame Fibonacci. Terus saya pikir kan ini kan saya basicnya di CAT Astronacci ya, Pak ya. Yeah. Astronacci kan astrologi dan Fibonacci. Jadi Yeah. saya coba untuk di gold pakai time frame Fibonacci. Beberapa kali sih mantul sih, Pak. Beberapa kali mantul di UFO di time frame Fibonacci itu. Jadi yang membedakan di mananya? Anda lebih melihat apa dengan time frame itu? Cuman di plot di situ sih, Pak. Di TradingView saya pakai time frame 4 itu. Terus saya kumpulin yang misalkan saya mau beli mau buy, berarti kan harus belinya di support. Terus saya cluster tuh, Pak. Saya cluster UFO yang ada di 4 time frame itu yang berada di sekitar support. Oke. Terus dari situ dibuat acuan untuk buy di daerah situ gitu. Wow, menarik Kalau nih. sell berarti sebaliknya gitu. Berarti kalau kita ngomong kita entry pakai time frame M5 masuk dong, kan 5 menit kan angka Fibonacci ya nggak? Iya. Oke. Iya sih. Jadi M5, M8, terus kemudian berapa lagi tadi dipakai? 21, 55 sama Oke, 144. Ya, mantap. Jadi ini sudut pandang baru nih, Sin. Keren nih. Ntar jadiin thumbnail aja buat clickbait. Oh iya bener. Trading dengan time frame Fibonacci. 2155. Oh, orang bingung nih apaan nih time frame ya. Makin judi lagi nih gitu ya. Nah, sangat tidak umum. Ini gendeng ini kalau aku bilang nggak cuma moving average angka Fibonacci, time frame-nya dibikin beginian nih. Jadi boleh dicoba. Cuma mesti bayar ya. Trading view-nya. Iya, Pak. Yang minimum yang Pro ya kalau nggak salah. Waduh. Oh, yang paket pertama itu. Ayo, jadi nggak boleh minta gratisan terus ya kan. Kalau mau ngikutin time frame yang model begini ini, time frame begini harus bayar karena TradingView nggak mau ngasih gratisan kalau time frame-nya cuma apa? Ya, yang biasa-biasa gratisan. Tapi kalau udah menitnya di custom itu harus bayar. Yang pro ya, jangan lupa. Nah, nanti kalau mau langganan TradingView bisa di link deskripsi ya. Biar nanti teman-teman bisa masuk bareng di dalam grupnya Astronacci juga yang pengguna TradingView, jadi bisa sharing sama-sama. Oke? Nah, Pak Moko itu kan udah dapat 5.000, money managementnya udah jelas. Apakah yang membuat Anda tuh benar-benar bisa menjadi 5.000? Apakah market volatility-nya penting atau pure hanya karena money management atau gimana? Kalau marketnya sideways emang bisa dapat segitu? Sideways, kalau sideways mungkin nggak bisa TP3 gitu, Pak. Makanya TP1 terus gitu ya. Tapi kemarin kebetulan gold lagi naiknya kenceng kemarin sampai 1.000. Berarti memang liquidity itu sangat penting ya, keaktifan dari marketnya ya. Oke, boleh di share screen strateginya pada saat itu kayak gimana sih? Kok bisa sampai meledak kayak begitu? Silakan di share screen. Jadi buat Anda bisa lihat ya strateginya gimana. Baru nanti habis itu kita cecar dengan pertanyaan yang lain. Iya. Waktu itu kan dia sempat bikin kandang babi itu, Pak, yang di sini. Di daerah 1780 sampai 1800. Oke. Di daerah sini. Itu kemarin sih saya ngambil di bawah-bawah ini, yang di daerah support. Itu kalau di time frame berapa kemarin saya lupa, itu ada UFO di sekitar 1760-an ya untuk batas bawahnya. Yang batas distalnya di daerah 1760-an. Itu kemarin saya ambil di daerah 1780-an. Stop loss di 1760. 200 pip dong? 200 iya. Wih, 200 pip ya? Iya. Terus kebetulan kan ini kemarin sempat dibawa naik ke 1.800. Berarti kan udah TP1 tuh, Pak. Iya. Yang satu posisi udah aman. Terus ketika balik lagi ke bawah, saya ambil lagi, Pak, di sini. Oke. Di 1780-an tuh saya ambil lagi. Yang pertama kan masih open tuh, Pak. Terus yang kedua ini saya buka lagi kayak gitu lagi. TP1 sama TP dua posisi. Satunya 1:1, yang satunya di final TP, final target. Final targetnya memang kemarin di 1828 sih, Pak. Saya masuknya. Terus sempat dibawa naik lagi ke 1800-an. Terus kemarin kan saya pikirnya kalau misalkan dia balik ke 1760-an berarti kan BEP ya, Pak. Ya. Tapi kalau sampai ke final TP berarti
profit gede gitu Pak kemarin. Oke. Jadi ngumpulin kayak gitu sampai akhirnya kemarin final TP di 1828an sekitar sini. Luar biasa. Jadi jelas ya, buy-nya di bawah, dan itu apakah pakai buy limit atau buy on market atau gimana? Kadang buy limit, kadang kalau misalkan kalau lagi nggak sempat saya pakai buy limit, tapi kalau misalkan lagi sempat pakai alarm Mbak, jadi dikasih garis gitu. Kalau dia mencapai harga tertentu, sikat langsung. handphone gitu. Iya. Jadi biasanya belinya waktu lagi merah gitu Pak, lagi candle merah di area UFO buy, berarti beli. Oke. Kalau lagi sell gitu juga. Alright, mantap, luar biasa. Keren. Nice. Oke. Kalian sudah lihat gimana konsepnya? Stop loss-nya 200 pip, TP-nya 200 pip. Wah, nggak semua orang sanggup 200 pip. Tapi hasilnya $500 jadi 5.000. Pertanyaannya adalah, Bapak ini bisa trading sejak kapan? Atau karena memulai semuanya waktu di CET Institute atau gimana? Mulai trading sih dari 2019 Pak. Cuman masih banyak loss, cuman buat coba-coba doang sih waktu itu. Waktu itu kan ikut yang E-Club yang saham. Terus lihat di E-Club launch, itu kan ada ngomongin tentang gold. Akhirnya mulai penasaran, mulai coba-coba. Senang mana Pak, gold sama saham? Senang gold sih Pak. Jadi ketahuan, lebih cepat ketahuan ya kalau misalkan salah, berarti kan cepat ketahuan kalau loss gitu. Kalau salah kan nunggu lama. Nunggu lama. Sejarahnya gimana akhirnya bisa ke CET ini? Dulu kan pertama tuh lihat di YouTube Pak ya, lihat di YouTube Astronaci, terus sempat ikut yang itu Pak, yang beli BBRI waktu itu yang tahun 2020, bottom fishing BBRI. Sebelum itu kan memang nabung saham Pak, jadi memang beli tiap bulan tapi nggak lihat harga gitu, jadi yang penting beli aja gitu. Terus mulai belajar di Astronaci, ikut E-Club juga, terus lihat Pak Gemay waktu itu kan ngobrol sama John Bollinger sama Martin Pring, wah keren gitu. Berarti ilmunya tuh ilmunya itu nggak main-main gitu Pak. Jadi ya udah saya cobain gitu untuk ikut CET. Tapi gimana dengan pendapat orang-orang, ada beberapa orang yang mungkin satu klub juga, dia ngomongnya, percuma nih, bikin loss nih, gue minta refund nih. Wah, sampai ngomong kayak gitu. Saya bingung tuh. Kadang ada yang berhasil kayak Pak Moko, tapi ada orang yang gagal total gitu. Bahkan marah-marah aja kerjaannya kalau marketnya nggak enak. Menurut Anda, kenapa ada orang yang berhasil kayak Pak Moko dengan sabar 500 jadi 5.000, tapi ada yang babak belur juga? Mungkin even di CET, tapi untung CET 26 ada 260 orang, rata-rata mantap-mantap semua nih. Tapi once kita melihat kenyataan di E-Club, Anda juga mungkin pernah di E-Club gitu ya. Kunci suksesnya apa sih sampai bisa seperti ini? Karena kita start di satu grup yang sama. Mungkin Anda sekarang di CET Certified selama setahun memang dihajar babak belur gitu, belajar ini, itu, dan seterusnya. Tapi kan kita percaya juga di CET Certified nggak semuanya kayak Anda. Nah, supaya mereka itu bisa ngikutin jejak Pak Moko itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau menurut saya kan semua sekolah tuh tidak ada yang menjamin kesuksesan kan Pak. Ya, kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah kan juga nggak bisa refund juga Pak kalau misalkan kita gagal gitu. Nggak naik kelas minta refund. Jadi saya pikir ya udah, ini kan kita ada kesempatan untuk belajar di CET, ya kita maksimalkan gitu. Kalau untuk nanti ke depannya sukses atau enggak kan ya kita usaha sendiri gitu Pak. Tetap harus ada usaha sendiri. Nah, usahanya kayak gimana Pak? Apa yang sudah Anda lakukan sampai bisa melihat market dengan confident dan bahkan sudah bisa modify time frame sampai nyeleneh time frame-nya pakai Fibonacci itu? Apa sih yang ada di pikiran seorang Susmoko gitu? Belajar terus Pak, cari-cari mentor yang lain gitu. Jadi nggak cuma dari Astronaci sih, dari yang lain juga. Oke, good. Itulah Bruce Lee juga lakukan itu sampai akhirnya dia menemukan stylenya sendiri. Bruce Lee awalnya belajar bela diri pertama itu dari Wing Chun, terus kemudian dia pelajarin karate dan seterusnya, ngajakin orang berantem terus kan, akhirnya dia combine jadinya Jeet Kune Do gitu. Berarti artinya tidak pernah boleh berhenti belajar dan terus berlatih dan mengembangkan ya. Iya, betul Pak. What do you think about CET? Untuk orang-orang yang hari ini mungkin mereka baru akan start batch 27 ataupun yang mungkin lagi nabung buat batch 28. What makes CET different with others? Kalau ada kesempatan untuk ambil CET sih menurut saya ambil aja gitu Pak, karena pelajarannya kan terstruktur tuh. Kalau di luar sana sih banyak pelajaran mengenai price action, cuman kan untuk yang terstruktur, yang
ada guru yang bisa diajak komunikasi itu saya lihat hanya CAT gitu Pak. Apalagi yang tentang time trading tuh di luar sana nggak ada ya Pak. Baru ada di Astronaci aja gitu. Anda merasa terbantu nggak dengan time trading astrologinya? Iya terbantu sih. Untuk sekarang kan kita lagi fokus di yang moon trading. Mungkin kedepannya lagi belajar untuk yang aspek lain gitu Pak. Luar biasa. Ya, lu ada pertanyaan nggak nih? Mumpung disamber terus. Iya. Ini di great job ya, co-host. Iya enggak, soalnya lu bilang gue magang tadi ya. Oke, Pak, sebagai tradepreneur gitu, kan trading juga, terus ada bisnis juga, itu gimana Pak? Menurut Bapak sekarang mungkin nggak itu bisa berjalan bareng-bareng atau harus ada yang dikalahin dulu salah satu gitu? Mungkin banget sih Bu. Menurut saya kan kalau kita charting kan juga nggak tiap jam kita liatin gitu. Jadi dalam sehari kita ambil mungkin 2 jam gitu untuk charting. Terus kita pasang-pasang posisi gitu, pasang alarm. Jadi ketika alarmnya bunyi baru kita lihat. Wah itu keren. Kalau diliatin tiap waktu malah rugi ya? Ngaruh nggak? Bener ya? Seringnya kayak takut ketinggalan gitu Pak, masuk gitu sih. Tapi secara psikologi ini udah matang banget ya Pak? Matang. Dia ketarik 200 bisa ini loh, stabil. Iya. Dan gue juga kayaknya kalau misalnya di E-Club gue apply stop loss 200 orang juga pada marah kan. Karena nggak semuanya sanggup 200 tuh banyak loh. Misalnya kan kalau di E-Club kita ajarin money management satu kali loss tuh 10%. Kalau masuk 0,1 equal dengan 100 pip gitu. Lah ini belum trading udah ngambil 2 slot. Kalau marketnya anomali 3 kali kan udah 600 pip hilang misalnya. Iya kan? Iya. Ya memang setiap orang punya karakter beda-beda. Makanya kunci sukses trading itu ilmunya sama, tapi cara lu ngegoreng barang makanan resepnya sama ini yang membedakan antara orang yang berhasil sama gagal. Yang cilakanya banyak orang menganggap bahwa udah belajar dari astrologi itu satu jaminan lu masuk surga gitu ibaratnya. Surga financial freedom tuh nggak ada. Karena terbukti 200 pip masuk $300 juga habis kan 5 kali berturut gitu. Tapi instead of dia merasa bahwa ini marketnya gimana, ini ilmunya gimana? Oh enggak, gue top up lagi gitu. Dan ke depan ada opportunity lagi, kali ini harus bener. Disikat beneran, akhirnya hilang 300, dia top up 500, dapat 5.000. Memang kepribadiannya juga menarik Pak. Ini yang bener. Kenapa menarik? Kepribadiannya menarik. Pak Moko ke New York belajar tech food. Itu pulang bikin pabrik kerupuk. Keren nggak? Iya, keren. Terus dia trading juga time frame-nya beda sendiri, aneh kan? Aneh. Emang kepribadiannya juga. Gue juga bingung kenapa kerupuk gitu. Ibaratnya nih maaf kata nih ya, orang mau bikin kerupuk itu nggak perlu sampai New York. Ini pulang bikin kerupuk. Bukan gitu. pabrik kerupuk, keren sih. Tapi kita mesti beli kerupuknya. Iya, mesti beli. Kayaknya apa yang menarik Pak? Apa yang membedakan kerupuk Pak Moko dengan kerupuk-kerupuk lain? Dan di mana ordernya? Karena saya pecinta kerupuk, saya mau. Di Tokopedia ada Pak. Ada. Dikirim nih Pak. Kalian lihat linknya ya. Ini Tokopedia linknya. Silakan order kerupuk yang buat adalah master dari Cornell University New York. Mudah-mudahan berbeda rasa kerupuknya. Begitu keruk gitu, Anda lihat patung Liberty itu. Bayangkan. Asal jangan lihat WTC aja. Iya, jangan lihat WTC. Oke Pak Moko, saya sebagai coach Anda di CAT, saya sangat bangga. Saya harap Anda terus maju sampai nanti Anda benar-benar lulus ujian, karena nanti yang uji adalah rekan-rekan kita dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, ya, bikin nama CAT makin harum, makin bangga. Nanti kalau sudah lulus, mudah-mudahan bisa bantu ngajar di CAT Institute. Kalau menemukan suatu hal yang baru, tolong bikin jurnalnya. Nanti kita akan gabungkan jurnal-jurnal ini, ya, kita akan submit. Dan ini nanti kalau misalnya ada, kita lagi mau bikin ya CAT conference atau expo kayak begitu, maka orang-orang yang punya pendekatan-pendekatan, Anda punya rumusan nanti sebagai salah satu speaker kita. Dan mudah-mudahan kalau semuanya lancar 2022 kita akan coba connect dengan asosiasi beberapa negara. Jadi kita bikin conference. Nah, murid-murid kita, apalagi Bapak dari New York, kan tentunya bahasa sudah tidak menjadi masalah, sehingga bisa berkolaborasi dengan International Society, ya. Selebihnya nanti kalau sudah menjadi seorang certified, kita juga undang untuk CAT Talks supaya bisa membagikan outlook-nya ke masyarakat. I'm really proud of you Pak, dan please another $5,000 untuk dapat silver award, paling nggak silver plate dari Astrology Award. Dan jangan pernah greedy, tetap konsisten, tetap rendah hati, ya. Dan pada akhirnya saya ucapkan congratulations untuk prestasinya. Ini baru permulaan, terus menginspirasi dan
cuan terus Pak ya. Tuhan memberkati. Oke. Thank you so Makasih much banyak, Pak. Thank you Terima Pak kasih. Moko. Terima kasih. Oke Tradepreneur, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Susmoko, salah satu student CAT batch 26. Nah, kita juga masih ada beberapa student-student lain yang akan kita wawancarai di potret-potret selanjutnya. So, stay tune, sampai ketemu di potret berikutnya. Dadah. Bye.